Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Ini timnas U20 ini masih aja belum lengkap ya, padahal waktu sudah mepet. Sekarang sudah Ya, dekat dengan pertengahan bulan, artinya hanya tinggal 2 minggu lagi Indonesia akan segera memainkan laga pertamanya di Piala Asia U20 nanti. Dan yang menarik betul. adalah soal Marcelino dan Ronaldo Kuateh ini bagaimana ya? Bro Ipung. Ya, ya memang kalau kita bicara mengenai Marcelino dan Ronaldo Kuateh dan apalagi kita lihat bahwa ada usaha-usaha dari STY untuk bisa memanggil kedua pemain. Artinya ini kan sebagai latar belakang bahwa memang STY sangat membutuhkan kedua pemain tersebut untuk hadir di skuadnya gitu loh. Mhm. Terlebih mengenai kehadiran Marcelino. Karena secara jujur ya kita akui bahwa Marcelino mungkin adalah gelandang terbaik Indonesia saat ini. Karena dia di segala kelompok umur dia adalah pemain yang kemudian bisa mencuat gitu loh. Hmm. Bahkan di usia yang masih 18 tahun pun dia juga sudah bisa bermain di laga tim senior. Artinya kehadiran Marcelino ini akan menciptakan sebuah lubang yang cukup besar. Berbeda dengan Ronaldo Kuateh ya. Ronaldo Kuateh kalau kita lihat pada laga-laga yang pernah dijalani, sepertinya kan ada ini ya, ada missing link ya antara Ronaldo Kuateh dengan anggota tim lain. Jadi kerjasama dan sinergi antar pemain antar lini yang berusaha dibangun oleh Ronaldo Kuateh dan teman-temannya itu kan tidak bisa secara chemistry dapat gitu loh. Hmm. Nah, saya pikir bahwa justru kehadiran Ronaldo Kuateh kalau dibandingkan dengan Marcelino tentu saya masih menganggap bahwa kita sangat membutuhkan Marcelino Ferdinand untuk bisa hadir Hmm. gitu loh bro. Ya, tapi gini ya. Mhm. STY ini kan termasuk disiplinnya keras ya terhadap kehadiran. Kalau dipanggil tuh harus hadir. Contohnya adalah Ramai Rumakik yang beberapa waktu yang lalu dipanggil tapi terus tidak hadir. Kemudian Ya, sampai sekarang tidak pernah dipanggil lagi. Nah, bagaimana betul. dengan Ferdinand, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh ini kalau tidak hadir? Ya, memang khusus ya kalau kita perbandingkan kasus antara Ramai Rumakik dengan dengan Marcelino Ferdinand tentu ada sedikit perbedaan ya. Hmm. Kalau Ramai Rumakik kan saat itu karena kebetulan dia juga bermain di Persipura dan sepertinya Persipura juga sudah memberikan izin untuk PSSI memanggil Ramai dan Ramai sendirilah yang kemudian memutuskan untuk katakanlah tidak mengindahkan panggilan tersebut gitu loh. Walaupun di saat-saat terakhir itu bisa dipanggil oleh Pak Iwan Bule ya. Mhm. Tapi kehadiran itu dianggap sebuah terlambat ya Hmm. apa yang dilakukan oleh Ramai. Sehingga sepertinya STY melihat bahwa attitude yang demikian itu sepertinya tidak punya pilihan ya untuk segera dicoret gitu loh. Nah, Di sini mungkin ada perbedaan dengan Marcelino Ferdinand karena Marcelino Ferdinand kan sudah punya kontrak dengan klub Liga 2-nya Belgia. mhm. Tentu Marcelino tidak mungkin bisa mengambil keputusan sendiri mengenai kehadiran dia di timnas atau tidak gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, dalam hal ini PSSI sudah menyurati sebetulnya, menyurati dari apa tim di Belgia tersebut untuk bisa supaya Marcelino bisa diizinkan bisa bergabung di timnas kita. Mhm. Walaupun surat tersebut sudah dilayangkan, tapi belum ada jawaban sampai dengan hari ini. Mhm. Nah, tentu kalau kita melihat hal yang demikian, kita juga tidak bisa menyalahkan katakanlah ya eh, Marcelino Ferdinand secara pribadi, karena Marcelino Ferdinand harus bersikap profesional dalam hal ini dan mematuhi kontrak yang ada. Mhm. Itu Mhm. dengan Marcelino Ferdinand. Nah, mengenai Ronaldo Kuate memang ketidakhadiran ini karena dia dalam rangka sepertinya menjalani trial dengan klub di Turki. Klub dari Turki memang sudah memantau Ronaldo itu dari sejak tim kita punya TC di sana gitu loh. Jadi Mhm. ini juga mereka sepertinya menindaklanjuti dan mulai menseriusi gitu loh keinginan untuk Ronaldo Kuate bisa ditarik dan saat ini Ronaldo Kuate sedang menjalani trial. Mhm. Nah, dengan demikian sebetulnya Ronaldo Kuate ini belum punya kontrak
yang permanen ya dengan klub Hmm. yang dari manapun ya di Hmm. Turki ya. Hmm. Artinya bisa jadi bahwa komunikasi yang dijalankan oleh PSSI itu bisa langsung komunikasi secara personal Hmm. dengan dengan Ronaldo Kuatenya sendiri gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan Ronaldo Kuateh dengan alasan dia trial di Turki kemudian juga akhirnya tidak menanggapi panggilan tersebut, Hmm. ini hampir jadi mirip dengan kejadian Ramai Rumakik gitu loh bro. Saya pikirnya seperti itu. Jadi apakah kemudian STY akan mengambil tindakan yang sama seperti STY mengambil tindakan ke Ramai Rumakik terhadap Kuateh? Nah kita tunggu aja gitu loh. Tinggal bagaimana komunikasi antara Ronaldo Kuateh tidak hanya dengan pihak PSSI yang memanggil, tapi kalau bisa memang Kuateh sendiri juga berinisiatif untuk menghubungi Coach STY. Dia bisa menjelaskan secara pribadi Ya, mengenai persoalannya dia, gitu ya. bro. Ya, beberapa waktu yang lalu STY sempat menyampaikan bahwa kecewa dan agak sakit hati terhadap Marcelino dan Ronaldo Kuateh yang tiba-tiba saja mereka berada di Eropa tanpa babi ibu dengan eh, Mm-mm. coach STY ya. Ya, Dan sempat coach STY menyampaikan bahwa eh, kok mereka ini nggak sabaran sih gitu. betul. Apakah dengan kalimat nggak sabaran ini STY melihat bahwa apabila Marcelino dan Ronaldo Kuateh ini maju ke Eropa setelah Piala Dunia itu akan memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan sekarang? Ya, memang itu semua ya statement itu juga masih bersifat spekulatif ya sebetulnya. Mhm. Tapi memang di sini apa yang dikatakan oleh STI itu saya pikir itu sesuatu yang benar menurut saya ya. Hmm. Karena begini, kita kan sedang menghadapi dua event yang sangat besar. Mhm. Dan kedua event yang sangat besar ini bisa menjadi arena showcase buat pemain menunjukkan potensinya dia. Mhm. Kalau dia berhasil menunjukkan di showcase di Piala Asia maupun Mhm. di Piala Dunia, bukan tidak mungkin bahwa nilai dari kualitas dan tawaran dari klub-klub dari luar akan juga lebih baik dari apa yang mereka terima saat ini, gitu loh, Hmm. bro. Nah ya. Mm. Jadi yang disampaikan bahwa mereka tidak sabaran karena melihat bahwa mungkin mereka juga tidak melihat bahwa eh, ini kan ajang Piala Asia di luar dari kalender FIFA. Dan sangat mungkin kalau mereka bermain sudah terikat kontrak dengan klub di luar Indonesia, katakanlah ya, di luar negeri gitu ya. Ini kan artinya kepemilikan dalam hal ini hak untuk katakanlah menahan itu kan memang menjadi hak prerogatif dari klub yang mereka tuju gitu loh. Jadi mereka sudah tidak punya keleluasaan untuk memutuskan gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi yang dimaksudkan oleh STY bahwa mereka harus bisa menahan diri Hmm. sebetulnya Hmm. adalah karena melihat pada dua event yang besar ini Hmm. gitu. Hmm. Ketimbang mereka juga bermain di klub tapi tidak bermain di sebuah kompetisi yang kompetitif yang mungkin bisa di-highlight oleh mata para pemandu bakat dari seluruh dunia. Hmm. Dan itu yang berbahaya sebetulnya. Ya. Yang sebetulnya yang dianggap oleh STY ketidaksabaran inilah yang menjadi titik persoalan gitu loh, Bro. Ya. 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 Ini memang sangat disayangkan ya kalau kemudian memang Marcelino dan Ronaldo Kuate tidak segera bergabung dengan timnas di bawah asuhan ST ini. Nah, pertanyaan Betul. selanjutnya adalah kalau misalnya Hmm. memang tidak hadir nih, Ya, apakah STY akan memanggil nama yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kira-kira batas waktunya sampai kapan untuk menunggu kedua nama pemain ini? ya. Nah, itu dia. Ini kan juga berhubungan juga dengan batas waktu ya untuk Hmm. pendaftaran nama-nama pemain. Mhm. Sementara kita juga kan untuk mulai katakanlah menetapkan pemain-pemain yang akan dibawa ke Piala Asia Mhm. itu
sepertinya melihat pada laga uji coba nanti di mini turnamen yang akan diselenggarakan oleh PSSI ya. Kalau Hmm, nggak salah hmm, di tanggal 17 Februari. Itu hmm, juga sebagai salah satu sarana dari STY untuk mulai memilah dan memilih pemain gitu loh. hmm, hmm, Mengenai batas waktu yang ditetapkan, saya juga kurang tahu apakah panitia bisa memberikan keleluasaan. Misalkan memberikan batas waktu hanya 1 hari sebelum event dimulai itu masih diperbolehkan, itu tergantung dari hmm, regulasinya gitu loh. hmm, hmm, Nah, cuma masalahnya bukan persoalan itu, tapi bagaimana persoalan pemain-pemain ini, katakanlah yang kalau semua bisa memenuhi panggilan, itu kan akan sangat memudahkan buat STY hmm, untuk mencari format yang paling baku yang akan dipakai hmm, gitu loh. hmm, Nah, kalau misalkan memang ketidakhadiran dua pemain ini dirasa masih membawa lubang, tentu STY juga akan berpikir untuk mencari pengganti-pengganti lain. hmm, Yang hmm, saya pikir juga di Liga Indonesia masih banyak. hmm, Walaupun hmm, apakah itu mencukupi kriteria yang diinginkan oleh STY, mungkin STY yang hanya yang bisa menjawab begitu loh, Bro. hmm, Tapi kalau saya lihat peran Marcelino dalam hal ini memang belum ada sosok yang bisa menjadi pengganti. Berbeda hmm, dengan peran yang diperankan oleh Ronaldo Kuate. hmm, hmm, Ronaldo Kuate mungkin dalam posisinya sebagai penyerang sayap, di situ kita punya Alfrianto Nico, masih ada Zaki Ashraf. Kita punya kemarin Hugo Samir yang juga bisa bermain di sayap. hmm, Artinya ketidakhadiran Ronaldo Kuate mungkin tidak terlalu menimbulkan problem, hmm, tapi ketidakhadiran Marcelino akan membuat problem yang sangat besar. hmm, Gitu, Bro. hmm. Nah, bagaimana dengan tiga pemain naturalisasi ini? Masih mungkin nggak ya? Nah, gini, dengar-dengar proses naturalisasi katanya udah masuk ke Sekretariat Negara. Itu Hmm, kata kabar yang terakhir ya. hmm, Artinya memang masih ada beberapa tahapan. hmm, Saya pikir kalau melihat pada waktu yang mulai berjalan, Argo kan berjalan terus ya. hmm, Nanti berakhir di bulan Mei itu. hmm, Rasanya tentu birokrasi di kita juga harus mulai tanggap dan respon terhadap keperluan timnas kita gitu hmm, loh. hmm, Jadi ini yang harus tiga pemain ini minimal itu harus bisa bermain di Piala Dunia nanti, gitu hmm. bro. Andaikan nih ya, andaikan tiga Hmm, pemain ini bisa bermain di Piala Asia hmm. ya, andaikan ya. Iya, Apakah ketidakhadiran Marcelino ini bisa ditutup oleh ketiga pemain baru ini? gini, eh tetap tetap aja bahwa kehadiran Ronaldo Kuate, Marcelino itu kan sepertinya memang menjadi keharusan ya. Hmm, Ada atau tidak adanya pemain naturalisasi, hmm, peran Marcelino tetap dibutuhkan. Kalau Marcelino ada kemudian pemain-pemain naturalisasi juga bisa bergabung, hmm, tentu kekuatan kita akan bertambah, hmm, begitu loh. hmm, ya, Nah, kalau pemain naturalisasi yang bisa bergabung tapi Marcelino tidak bisa bergabung, tetap masih ada ada yang kurang gitu loh. Yang hmm, menurut STY itu hanya bisa ditutupi oleh Marcelino Ferdinand, gitu hmm. bro. Oke, sobat bola. Eh, Menurut sobat sendiri, apa yang harus dilakukan STY ini terhadap Marcelino dan Ronaldo Kuate? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.